Hai, Assalamualaikum. Aku Nur Syafia. Welcome back to my channel. Itu mainstream sekali. Makasih udah kembali lagi di channel aku Nur Syafia. Buat yang baru, selamat datang di channel aku. Di sini adalah tempatnya untuk membahas soal mom's lifestyle dan juga tips and tricks untuk anak. Dan di video kali ini, aku pengen bahas dan share ke kalian soal menyusui. Oke ya, sebelumnya aku juga pengen kasih tahu kalau misalkan menyusui itu sangat personal ya. Jadi kayak itu bisa berbeda prosesnya setiap ibu. Kondisi setiap ibu berbeda, kondisi bayinya juga berbeda-beda, dan banyak faktor lainnya yang mempengaruhi proses menyusui tersebut. Jadi yang aku share di sini itu pure dan murni hanya dari pengalaman aku aja. Jadi, untuk yang pengen tahu tips and tricks dan juga pengalaman aku waktu menyusui itu seperti apa dan gimana sih caranya aku tuh bisa lancar menyusui sampai 2 tahun, keep on watching. Tips yang pertama supaya ASI lancar dan juga bisa menyusui hingga 2 tahun. Yang pertama adalah usahakan direct breastfeed. Ketika kita direct breastfeed, pertama hisapannya kan langsung dari mulut bayi, skin to skinnya, terus kita gendong anak kita, terus kita bisa eye contact, bisa ngelihat anak kita, bisa usap-usap. Jadi itu oksitosinnya tuh bisa berlipat-lipat ganda. Tips yang kedua adalah sering menyusui. Jadi frekuensi menyusui ini sangat mempengaruhi produksi ASI Anda. Kenapa? Karena kalau ASI itu dia sistemnya adalah supply and demand. Semakin sering kita ngosongin payudara, semakin banyak juga si ASI yang akan diproduksi. Sering nyusuin juga sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan bayinya juga ya. Jadi paling lama itu 2 atau 3 jam sekali kalau untuk newborn. Nah berikutnya setelah anak makin gede itu disesuaikan dan sesuai permintaan anaknya aja. Terus kalau misalkan payudaranya penuh, itu susuin aja, jangan dulu dipompa keluar. Jadi kita tawarin dulu ke anak, kalau misalkan anaknya mau ya lumayan kan bisa berkurang, jadi nggak buang-buang ASI. Tapi kalau misalkan kita tawarin si anaknya terus anaknya ternyata masih kenyang atau anaknya nggak mau, ya udah boleh. Kalau aku sih biasanya aku pakai pompa tangan, aku pompa secukupnya, nggak sampai kosong banget, aku pompa secukupnya cuman biar si payudaranya nggak bengkak aja. Jadi buat agak melegakan area dada gitu kan, biar nggak sakit. Kadang-kadang kalau misalkan terlalu penuh juga kan sakit gitu kan, jadi sampai lega aja, nggak usah sampai kosong. Aku pompa sedikit terus buang kayak gitu. Sama aku nggak disimpan karena aku emang direct breastfeed terus. Nah tips yang ketiga supaya ASInya lancar dan juga bisa mengasihi sampai 2 tahun itu adalah stress control. Jadi kalian itu jangan apa-apa dibawa baper, apa-apa dibawa stres, apa-apa dibawa penat. Jadi ibu tuh harus easy going, harus harus slow gitu loh, santai. Kalau misalkan kitanya stres, nah ini oksitosinnya itu malah terhambat gitu. Nah ini yang bikin produksi ASI itu malah jadi mendet gitu, malah jadi turun. Stres ini ya bisa dihindari dengan cara kalian itu banyak cari tahu dan cari ilmu. Jadi makin banyak kalian cari-cari ilmu di YouTube, udah banyak banget ya ilmu soal parenting, soal menyusui, soal ngurus anak gitu kan. Itu tuh udah banyak banget kan bertebarannya kan, bisa belajar sendiri, bisa baca di Google, banyak artikelnya. Pokoknya semakin banyak kalian cari info, semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian punya knowledge, artinya kalian tuh semakin ready gitu, semakin siap dengan sesuatu, dengan hal yang what to expect gitu loh. Jadi kalian tuh nggak akan kaget dengan satu hal gitu. Kalian tuh udah punya gambaran kalau oke, kalau menyusui itu seperti ini, kalau menyusui itu baiknya kayak gini. Oh kalau nanti tuh punya anak itu kira-kira normalnya seperti ini, kayak gitu loh. Jadi semakin banyak kalian tahu, itu semakin siap kalian menghadapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di masa depan seperti itu. Jadi banyak-banyaklah cari tahu, banyak-banyaklah belajar. Tips keempat adalah makan seimbang ya, makanan yang seimbang. Jadi
bukan berarti harus kalian itu misalkan baru melahirkan terus masih melar gitu ya, berat badannya masih di atas rata-rata. Jadi nggak harus langsung diet ketat, nggak makan cuman sehari sekali gitu, jangan makan udah biasa aja. Minum yang cukup, minum harus banyak minum. Ya logikanya gini, kalian tuh memproduksi cairan gitu kan, memproduksi cairan untuk anak kalian, artinya kalian butuh cairan yang masuk ke dalam tubuh kalian, intinya sih seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian dehidrasi, kurang minum ya, itu badan itu akan ngirim sinyal ke otak kalau tirit dehidrasi. Gimana caranya kita selamatkan badan ini supaya tidak dehidrasi? Akhirnya si otak itu ngirim sinyal ke payudara supaya payudara menghentikan produksi ASI karena badan ini kekurangan cairan. Jadi gara-gara dehidrasi, gara-gara kalian kurang minum juga bisa menyebabkan penurunan produksi ASI. Jadi minumlah yang banyak, karena nggak ada ruginya kalian banyak minum air putih. Oh ya, minumnya air putih ya, jangan boba. Oke? Boba boleh, tapi jangan kebanyakan. Yang banyaknya air putih. Tips berikutnya nomor 5 adalah ini optional sih, tapi ini ngaruh banget buat aku. Jadi kalau aku pakai suplemen vitamin. Jadi selama aku menyusui itu aku makan 4 multivitamin. Yang pertama adalah ini Blackmores Pregnancy and Breastfeeding Gold. Ini ya, aku minum ini. Terus aku minum Herbs of Gold Breastfeeding Support. Jadi ini untuk banyak ASI-nya, tapi ini tuh ngebantu untuk kualitas ASI-nya tuh jadi lebih bagus gitu. Jadi nutrisi ASI-nya juga, nutrisinya juga jadi lebih lengkap dan lebih bagus dipakai. Ini 2 ini. Aku kepake dari Ashraf sampai aku sekarang anak kedua, Ahtar, aku masih pakai ini. Terus berikutnya juga aku pakai kalsium, ini jangan lupa. Aku pakainya dari Ostelin Calcium Vitamin D3. Kalsium dan vitamin D3 ya. Ini dari Ostelin, aku pakai ini sejak hamil sampai sekarang. Karena kalian harus ketahui kalau misalkan kita menyusui, itu tuh kita tuh kayak ngedeliver kalsium juga tuh. Nah kalau kita kekurangan kalsium, nanti yang ada kalsium yang dari badan kita yang digrogotin gitu. Dan terus terakhir sih aku pakai vitamin, cuma nambah vitamin C aja buat kesehatan badan gitu. Ini vitamin C dari Healthy Care. Tips yang terakhir adalah doa ya. itu tips yang garing banget, tapi jangan lupa itu harus diingetin, karena ya kita udah ikhtiar kan, semuanya kan diaturnya sama pencipta kita, sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Jadi jangan lupa berdoa setiap kita bersyukur udah bisa ngasih ASI, kita bersyukur udah bisa menyusui anak kita gitu kan, kita syukurin udah dikasih buah hati gitu kan. Terus setiap kita nyusuin itu jangan lupa bismillah, terus alhamdulillah juga kalau udah selesainya. Terus ya berdoa gitu kan, ya Allah bantu proses menyusui ini gitu kan, lancar, kasih kemudahan, minta dicukupi segala kebutuhannya untuk diri kita dan anak kita, kayak gitu sih. Karena kita kan cuman bisa sebatas ikhtiar aja gitu kan, karena kita mana tahu dalam badan itu kayak gimana prosesnya gitu kan nggak transparan juga badan kita. Terus kalaupun tahu juga kita nggak bisa maksudnya nggak bisa diotak-atik semudah itu kan gitu, nggak kayak ngotak-ngatik Tamiya gitu loh. Jadi ya tetap harus doa, karena semua sel-sel sekecil apapun yang ada di dalam tubuh kita juga kan diaturnya sama Allah kayak gitu ya. Jadi semangat terus buat kalian yang sedang menyusui ya, semoga bisa sampai 2 tahun, semoga lancar terus ASI-nya. Apapun prosesnya ya, ini menyusui gitu kan, apapun prosesnya, kalian mau direct breastfeed sebenarnya, atau misalkan mau pakai botol, mau pakai pompa, mau nyetok ASI atau gimana, itu sesuai kebutuhan masing-masing, jadi disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Aku cuman share apa yang aku alamin sesuai dengan kondisi yang aku alamin gitu kan. Jadi jadikan ini sebagai referensi aja. Makasih udah nonton video aku. Like kalau kalian suka video ini,
Kalau menurut kalian ini membantu, silakan like video ini dan juga subscribe kalau kalian suka konten-konten seperti ini, karena kalian akan menemukan konten semacam ini lagi, lebih banyak lagi ya di channel aku. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku bikin video baru. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.